Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Bali Skala Niskala. Kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi yang sangat indah bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa yang kita akan membahas tentang bagaimana kisah beliau sehingga bisa menjalani kehidupan spiritual baik itu skala maupun niskala. Tapi sebelum itu kita alangkah baiknya kita mengucapkan pangastungkara panganjali umat kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena berkat atas rahmat karunia beliau kita dapat berkumpul di sini hari ini. Ini Bapak. Om Swastiastu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Niki mungkin perkenalan dulu yang pertama kepada teman-teman Tribuners untuk nama dan juga gelar Kenten. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bapak Wayan Sumandia. Kalau di di hotel, tapi kalau di tempat saya ngayah biasa di kampung itu Jerowayan Sumandia. Jerowayan Sumandia. Kebetulan saya juga sudah didampuk sebagai pengayah di sebuah pura, walaupun pura keluarga itu pura Dadia. Jadi saya artinya saat ini title atau jabatan dua, JM sama GM. Jadi kalau di sini di tempat saya di Purama Exclusive Resort and Villa itu saya di posisi GM Sales Cluster. Jadi saya juga bertanggung jawab dengan strategi pemasaran dan juga revenue untuk hotel di sini, Purama Exclusive Resort di sini, dan juga termasuk di Seminyak. Kami juga ada di Seminyak saat ini. Ini pekerjaan itu pekerjaan di sini. Skalanya Pak nggih. Ini kan skalanya. Kalau di skalanya yang sudah hampir 3 tahun ya, lebih 3 tahun lebih dikit. Jadi saya didampuk sama keluarga, sama semeton. Saya sebagai istilahnya Jan Banggul ataupun Jero Mangku Pemucuk di Pura Dadia Kawitan Pasek Gelgel itu di Banjarnagi, Desa Wangsian, Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen. Kecamatan Sidemen, Karangasem nih. Berarti Pura Pasek Gelgel, Pura Dadia nih kan ya? Nggih, Pura Dadia. Itu dari sisi niskala. Dari sini sekali. Sudah sampun lama Pak di sana Pak? 3 tahun lebih. Dari kebetulan waktu itu begitu masuk COVID ya, itu 2020 awal. 2020 awal saya artinya diberikan kepercayaan satu dari semeton ataupun keluarga besar, dan juga memang harus melanjutkan garis keturunan dari keluarga dari buyut, kakek, nenek, dan sampai bapak almarhum saya terakhir dan saya saat ini. Tapi untuk stay-nya sendiri tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Denpasar. Jadi saya tinggal di Denpasar di Jalan Bajataki. Jadi sementara saya bolak-balik. Artinya ada 3 tempat yang paling sering yang harus rutin yang artinya pakai area saya kunjungi ya dari Denpasar di rumah, yaitu kantor di sini di Mambal, di Banjarbinu Mambal, di Kampung Sidemen Karangasem. Berarti aslinya Karangasem Bang ya? Nggih, rute yang paling sering dilewati. tiga rute itu, apalagi sekarang semenjak saya istilahnya ngayah, ini artinya tiap 15 hari di luar memang tugas saya di pura. Di luar itu kadang-kadang ada semeton, ada keluarga yang memang punya hajatan, punya upacara yang harus saya istilahnya tugas saya untuk sebagai juru mangku. Mungkin teman-teman Tribuners juga ingin mengetahui kisah awal Bapak bisa akhirnya mau menjadi juru mangku nih, apakah memang sudah sejak kecil ada tanda atau firasat atau memang seperti apa Pak? Begini Gungi, sebenarnya sih dari kecil firasat, jujur saya tidak pernah ada firasat, tapi saya sendiri sudah menyadari akan diri saya. Karena kenapa? Karena seperti Dresde ataupun memang sudah yang berjalan dari dulu proses ke mungkin semua lumrah ya di Bali ya, karena kita kan di Bali artinya yang Dresde Bali, terutama kalau sudah istilahnya dari buyut, kakek, nenek sampai bapak itu di satu keluarga itu sudah artinya dipercaya untuk ngayah di sebuah pura, entah itu nanti pura keluarga, Dadia, Kawitan, ataupun mungkin pura desa, itu akan
turun temurun akan dari sana. Entah itu bisa jadi anaknya, apa namanya, cucunya, keponakannya itu. Nah, kebetulan kalau dari ciri-ciri sih saya seperti saya bilang, saya enggak, tapi saya sudah menyadari diri saya akan arahnya ke sana. Jadi sudah tahu nggak Pak sebenarnya? Sudah tahu akan arahnya ke sana. Cuman kapan kitanya akan mulai melakoni itu waktu saya ini saya belum. Sebenarnya sih semenjak Bapak masih ada, almarhum Bapak saya masih ada, saya sudah artinya dari saudara keluarga besar sudah menyuruh saya sudah mulai. Cuman waktu itu karena saya masih dengan kesibukan saya di pekerjaan, dari sisi juga saya kesiapan secara mental pribadi saya waktu itu memang belum ready, belum siap, jadinya saya masih istilahnya itu metangga. Artinya kita minta tempo waktu lah waktu itu. Artinya mundur-mundur terus. Jadinya begitu bapak saya istilahnya meninggal, bapak saya sudah meninggal jadi almarhum, jadi saya tidak mau ya? Saya harus di sana. Artinya siap nggak siap harus yang jalani. Walaupun istilahnya belum ada istilahnya tanda-tanda atau belum ada sesuatu yang istilahnya terjadi, ya saya harus menjalani hal itu. Ya. Bapak ayahnya Bapak Jero sendiri mengatakan waktu itu gimana kata-katanya untuk meminta waktu itu ya, sebelum beliau waktu meninggal. Beliau masih ada, artinya masih ini beliau hanya berpesan nanti persiapkan diri, kalau mau sekarang bagus, tapi kalau tidak siap sekarang boleh, tapi persiapkan dirimu. Begitu, artinya siapkan, Wayan harus siap nanti untuk bisa menggantikan Bapak. Ya. Kalau memang Bapak artinya Wayan belum siap sekarang, boleh mundur, artinya cuman yakinkan diri bahwa Wayan akan ke sana jalannya. Nanti kalau memang perlu apa-apa, nanti pada saat Bapak tidak ada, semua ada di dalam. Artinya Bapak udah menyiapkan ya apa namanya itu step-stepnya apa yang harus ini kan. Gitu. Emang persiapannya gimana Pak? Apakah itu ada buku belajar atau gimana? Sebenarnya sih kalau zaman dulu kan ini ya apa namanya seorang pemangku itu istilahnya dia belajar sesana ataupun step-stepnya itu semua dalam bentuk lontar ya. Lontar dengan hurufan Bali. Jadi jujur saya sendiri sampai saat ini tidak begitu fasih dengan belum terlalu bisa baca lontar belum bisa baca lontar. Artinya memang saya tidak mengkhususkan diri dulu untuk belajar ke sana. Tapi dari sisi step-step saya sudah mempelajari juga karena sekarang kan dengan adanya perkembangan zaman sekarang begitu banyak sekali yang bisa kita pelajari, baik itu melalui sekolah-sekolah ataupun yayasan-yayasan yang memang ada yang sudah memang memberikan pembelajaran akan tatanan bagaimana kita menjadi seorang pemangku yang sesuai dengan istilahnya tingkatan-tingkatan pemangku itu sendiri. Gitu. Waktu itu tatanan Bapak Nika belajar tatanan itu seperti apa Pak? Nah, begitu saya artinya terjun ke istilahnya ngayah, jadi saya sudah punya niat, memang saya harus belajar. Saya harus belajar bagaimana istilahnya caranya kita sebagai seorang pemangku paling enggak dari sisi sesana ataupun edan untuk menjadi seorang pemangku pada saat kita memuput sebuah upacara itu harus kita kuasai. Biar enggak istilahnya keteben kedulu. Artinya kan kalau kita di Bali mana lebih duluan, mana lebih belakang itu yang sangat penting bagi saya. Karena saya jujur dari awal memang saya belum tahu apa-apa dari masalah itu. Saya memang mulai dari nol, walaupun saya sudah tahu bahwa saya akan menggantikan Bapak, cuma saya waktu itu memang tidak mempersiapkan diri, tapi karena kondisi, situasi, keadaan yang membuat saya harus terjun. Jadinya saya belajar ke sebuah pasraman. Kebetulan juga di Bali banyak sih sebenarnya ada pasraman yang mau belajar gitu ya. Saya masuk ke salah satu pasraman itu. Saya mulai dari tingkat dasar, bagaimana seorang pemangku memulai, artinya mulai dari istilahnya mempersiapkan diri, dari membersihkan diri, sebelum nanti kita istilahnya memulai sebuah upacara, bagaimana step-step langkah awal sampai nanti selesai, itu ada. Nanti ada juga kalau mau lebih memperdalam lagi, kita ikut yang namanya tingkat lanjutan, tingkat pemula, tingkat lanjutan. Kalau mau lagi meningkatkan, kita ada lagi tingkatannya, nah, seperti itu.
Kalau misalnya hal yang paling sulit yang Pak Jero pelajari selama untuk menjadi pemangku kan apa? Apakah mungkin kan ada orang tuh kayak pegang genta atau gimana gitu? Ya. Ada nggak kisahnya nih Kak? Nah kalau tiang sendiri sih saya yang bagi tantangan terberat bagi saya adalah mendalami puja-puja yang ada di kepemangkuan itu karena begitu banyaknya. Oh artinya mantra-mantra nih yang artinya karena tiang juga istilahnya belum bisa fokus untuk mempelajari dan menghafal itu saja karena di sisi lain saya juga punya tanggung jawab di pekerjaan. Jadinya mungkin karena itu membuat kadang-kadang saya belum bisa 100% maksimal bisa menghafal semua karena misalnya dari tingkatan paling bawah lah, misalnya dari manusia yatnya, buta yatnya, anggap buta yatnya, manusia yatnya, dewa yatnya, belum lagi yang lainnya. Oh iya ya, banyak mantranya banyak sekali. Jadi terutama kalau kita mau muput sebuah upacara budayanya, contoh. Karena kalau kita yang namanya muput budayanya itu kita tidak boleh putus dalam hal kita mengucapkan puja mantra itu karena yang kita istilahnya yang kita secara niskala, secara tidak nyata yang kita undang, yang kita suruh datang untuk memang istilahnya menyodil niki napi beban itu adalah buta kala. Jadi itu harus benar-benar kita hafal semua, artinya puja-puja budanya nika pada saat kita ngajengin sebuah pecaruan. Begitu juga dengan manusianya. Istilahnya kalau kita misalnya dulu bulanin, sabda itu panjang sekali, artinya banyak. Karena saya sebagai seorang pemangku belum boleh dan memang tidak boleh untuk mempersingkat yang namanya puja mantra kecuali memang itu sang meraga putus nanti sampun medui jati baru bisa raganya. Kalau kita di pemangkuan diharapkan dan memang tidak boleh untuk mempersingkat karena rule-nya Bang ya. Bukan, itu ininya, SOP-nya memang begitu. Iya, SOP-nya memang begitu. Nah, dari semua pengalaman itu, apakah Wenten kira-kira ketika melakukan apa istilahnya sesana kepemangkuan, ritual dan lain sebagainya itu ada pengalaman unik Wenten yang bisa diceritakan kepada teman-teman Tribuners? Mungkin tiba-tiba ada angin atau gimana Wenten, atau mungkin tiba-tiba merasakan apa istilahnya aura yang benar-benar tenang Wenten? Ya, pasti itu Bu Gum. Jadi saya yakin semua pengayah di Bali ya, artinya yang di Bali dan juga yang agama Hindu, yang yakin sekali siapapun itu akan hal-hal seperti itu akan mereka alami, termasuk juga tiang. Vibrasinya ya Bang. Vibrasi itu akan ada. Jadi pada saat kita pada saat kita sudah istilahnya menguasai diri, pada saat kita sudah penguasaan istilahnya jenana kita sudah bisa kita fokuskan sama ide Sang Yang Widi Tuhan yang ataupun sesunan yang kita memang di depan yang kita ajengin, pasti akan terjadi hal-hal yang memang di luar ini kita aja, nalar kita. Satu contoh misalnya tiang sering sekali mengalami gitu loh, pada saat kita misalnya istilahnya melakukan pemujaan terhadap leluhur, tanpa tiang sadar itu saya sering nangis. Artinya saya meneteskan air matanya. Pada saat memuja pun karena memang saya sudah dari sisi istilahnya guru atau nabi saya sudah diizinkan untuk memakai genta. Jadi pada saat kita memuja pun genta itu ada rasa yang benar-benar terasa dalam hati, istilahnya bukan sedih tapi sesuatu yang memang seakan kerinduan kita terhadap leluhur seakan tanpa terharu lah. Tanpa kita sadari istilahnya walaupun tidak nangis secara itu tapi ada sedang gitu loh, ada merasa kita sepertinya kangen sekali, pingin, artinya pada saat kita melantunkan puja itu akan terasa sekali. Nah, itu akan diiringi juga dengan keadaan diri, bagaimana kita merasa benar-benar di posisi yang benar-benar kita merasa nyaman, tenang, merasa tenang sekali karena ada yang merasa yang melihat kita, ada yang benar-benar melindungi kita pada saat kita melakukan hal itu. Dan yang kedua biasanya yang terjadi apabila kita memang bisa seperti yang saya bilang tadi, pada saat kita bisa menguasai diri dan juga fokus terhadap puja pada saat kita memuput sebuah budayanya, istilahnya pecaruan. Pada saat kita yang terngundang buta nika akan otomatis itu kita akan karena suara genta ataupun berbeda, karena beda antara suara genta pada saat kita melakukan ritual mecaru, pada saat kita dewayanya manusia
Itu biasanya yang terjadi. Pada saat kita melakukan ritual misalnya budayanya yang sudah lumrah di semeton pemangku atau yang sudah mempelajari itu, artinya suara gente pun akan berubah, yaitu namanya bima krode. Artinya suara gente itu tidak lagi mengalun istilahnya yang merdu, gitu ya. Tapi akan ada seakan orang mengundang istilahnya namanya juga ngundang kala, ngundang Buddha. Jadi kita bersuara yang keras, pujanya pun kita tidak boleh keramat kerimi atau dalam hati tidak boleh itu. Harus jelasnya. Intonasinya pun nadanya pun beda, seakan orang artinya ngundang namanya Buddha itu loh. Nah di sana kalau kita tidak kuat seorang pemangku dari jenazahnya itu dia bisa Buddha itu akan bisa menguasai diri kita sendiri. Oh iya. Gitu loh. Di sanalah terkadang mungkin ya, maaf mungkin saya salah itu loh. Banyak orang kerawan yang belum memang bisa menguasai istilahnya dari sisi balance, belum bisa menguasai emosi atau gimana pada saat beliau memuja istilahnya Buddha di sana. Artinya ininya tidak kuat tuh loh. Jadi masuk ke dalam dirinya sehingga menimbulkan sesuatu vibrasi yang berbeda sehingga apa sifat Buddha itu masuk sehingga itu terjadi kadang-kadang ya. Itu yang tiang lihat biasanya. Tapi memang Pak ada perbedaan suara gentan kan ya? Iya, memang begitu ini ya. Apa namanya? Dan itu dipelajari juga nggak Jero? Itu dipelajari. Dan itu memang ada pembelajarannya pada saat mana kita harus pujanya mengalun, melantun, mendayu-dayu pada saat mana kita harus benar-benar seperti orang artinya agak tinggi intonasinya. Itu. Terus apakah pernah selama niki mungkin didatangi dalam mimpi oleh leluhur yang disungsung? Kalau didatengin sih sering Mbak ya. Jadi kalau didatengin secara mimpi saya sering. Cuman karena begini, seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin kalau Jero Mangku ataupun rekan-rekan para pengayah lain karena masing-masing punya cerita sendiri ya, unik. Betul. Kalau saya sendiri seperti yang saya bilang tadi, karena saya sudah tahu diri saya akan menjadi artinya penerus bapak saya, penerus kakek, nenek dan leluhur saya. Jadi saya sudah istilahnya dari sisi siap dari sisi mental yang sudah artinya cuman waktu saja waktu itu belum kapan, tapi ya saya udah tahu akan arahnya ke situ. Jadi mungkin secara alam bawah sadar ya sudah nerima. Ya sudah nerima. Mungkin kebanyakan orang-orang yang punya pengalaman lebih ekstrim mungkin karena belum sadar. Nah itu mungkin. Ya kalau mungkin ada teman-teman yang ekstrim yang saya dengar ya, teman-teman banyak cerita, sering saya artinya ngobrol bertukar pikiran sama teman-teman secara pengayah, sesama pemangku, katanya sampai dia harus istilahnya kecelakaan, anaknya, keluarganya sampai terjadi, malah ada yang meninggal gitu loh, karena dia mungkin tidak mau meneruskan apa yang seharusnya menjadi bagian dari tugasnya, kewajiban dia secara niskala. Itu. Nah justru karena itu, karena yang sudah tahu diri saya akan mengarah ke sana, walaupun waktu itu saya belum siap, karena ada penglingsir ataupun salah satu sesepuh yang ada di keluarga besar saya, istilahnya memberikan saya pitekat ataupun pesan. Waktu saya belum mau, sempat saya disampaikan. Waktu itu beliau menyampaikan, Yan, jangan sampai ide yang kawitan atau sesunan ya jeng memberikan wayan ataupun memberikan wayan atau keluarga wayan istilahnya dicubit dulu baru mau. Artinya dalam arti dikasih ini dulu, itu peringatan dengan dikasih peringatan. Jangan sampai nanti wayan setelah kejadian apa-apa, mudah-mudahan enggak waktu itu. Jangan sampai setelah jadi kejadian nanti ada kenapa-napa baru mau, itu lebih bagus. Sudah siap duluan. Siapkan diri sambil belajar, sambil jalani saja, karena memang tidak ada siapa lagi. Begitu. Karena memang harus dari wayan, karena memang dari sanalah, dari dulu di rumah wayan yang harusnya ya. Nah, dengan dasar nikelah yang saya membuat mungkin kejadian-kejadian yang saya alami tidak begitu ekstrim dengan sama seperti pengalaman Jero Mangku yang lain. Artinya ada yang sampai sakit tidak sembuh-sembuh, ada mungkin sampai ada yang jatuh, kecelakaan atau apa. Kalau ya Astung Kare mudah-mudahan juga yang tidak sampai mengalami hal itu untuk kedepannya. Astung Kare belum pernah yang paling ekstrim. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai lah sampai kejadian seperti itu. Tapi kalau dari sisi mimpi yang sering didatengin, hanya karena yang memang yang siang tahu itu dari di atas tiang itu cuma bapak sama ibu. Saya nggak tahu kakek nenek saya nggak tahu, apalagi yang di atas itu.
siapa yang tapi yang jelas sering didatengin. Artinya intinya dalam mimpi itu ada pesan. Kan yang percaya, kita di Bali percaya mimpi itu tidak bisa kita telaah atau kita terima mentah-mentah bahwa yang datang itu artinya yang istilahnya apa namanya ya, sebuah arti bebelakasan kita artikan kan. Mimpi misalnya baru dapat durian, besok akan dapat durian kan gitu. Kan kalau di Bali kita percaya tafsirnya tidak bisa tafsirannya itu kan ya? beda-beda. Ada misalnya orang mimpi istilahnya di dalam mimpi dia katanya dapat emas. Itu kan tidak bagus sebenarnya. Itu kan kita harus kupas. Saya tidak begitu ini apa namanya jarang saya terlalu serius ini mimpi, tapi yang jelas sering saya didatangi sama istilahnya orang-orang tua, artinya penglingsir. Saya tidak tahu apakah leluhur saya yang mana, karena seperti saya bilang tadi, saya cuma tahu dari bapak dan kakak, ibu saya, kakek, nenek, dan di atas saya tidak tahu karena memang nggak ketemu. Iya, dan ternyata mungkin Nalingsir Nika adalah memang leluhur. Benar. Karena saya sempat juga menanyakan istilahnya kalau yang istilah saya pribadi itu mungkah lawang. Karena saya nanyakan kenapa saya dipilih, padahal masih ada istilahnya saudara misan atau apa kenapa. Dan di waktu itu pun sempat disampaikan bahwa cening nggak usah ragu, sing tadi bin merasa istilahnya jangan lagi merasa istilahnya apa namanya ya sang saya, karena memang cuman cening yang kepurusa. Cening yang memang harus ngayah karena diambil dari garis kepurusan, memang cening yang berhak harus wajib ngayah. Jangan lagi mikir ini itu, jangan lagi mikir kenapa enggak dia, kenapa enggak si dia, kenapa harus cening. Jalani saja, nanti sisanya kawita leluhur yang akan menuntun. Nah, begitu isi waktu dari ditanya dipeluasin nggak? Ya, nah peluasan yang kebetulan ada teman ataupun ini yang memang bisa istilahnya punya keahlian lah, punya dia kelebihan untuk bisa membuka istilahnya muka lawang, bisa dia istilahnya mendeteksi lah istilahnya, itu bisa membaca bagaimana, karena memang waktu itu saya tidak sampai datang ke seorang pintar meluasin gitu enggak, tapi saya coba karena dia juga seorang istilahnya ahli spiritual. Nah, saya coba nanya dan diterawang lah waktu itu dari saya dari jarak jauh bagaimana setelah saya ceritakan gimana posisi pura di mana gimana kebuka, beliau bisa membayangkan, beliau bisa berkomunikasi dengan memang penglingsirnya. Iya, kemudian untuk tugas sendiri, bagaimana membalancing antara tugas sekala dan niskala yang dijalani? Nah, niki yang sangat menarik buat yang artinya bagi saya ini adalah sebuah tantangan yang harus jalani, tantangan yang saya hadapi, biar bagaimanapun hidup harus tetap berjalan kan itu, bagusnya. Jadinya yang menganggap apa namanya tugas saya sekarang sebagai pengayah pemangku ini adalah sebuah anugerah ataupun karunia dari leluhur, dari yang kawitan yang saya harus jalani. Di satu sisi tugas saya yang di skala sebagai istilahnya saya harus memegang dua properti yang bertanggung jawab apalagi di revenue ataupun di sales, itu menjadi tidak bisa juga saya abaikan begitu saja. Nah, saat ini Astungkara bersyukur sekali saya masih bisa menjalani kedua profesi ini dengan seimbang. Mungkin memang ini saya sendiri, saya sangat percaya sama diri saya sendiri, saya percaya dengan feeling saya. Mungkin ini memang istilahnya ada campur tangan ataupun beliau yang memberikan saya jalan, sehingga karena begitu saya sanggup ngayah menjadi seorang pemangku, ada kebijakan yang memang sangat membantu diri saya dari dari kantor pusat. Saya tidak lagi istilahnya terlalu disibukkan dengan sebuah pekerjaan di saat ini yang harus mengurus yang artinya area yang memang perlu perhatian khusus, tapi justru saya ada beberapa tugas saya dikurangin, artinya biar bisa saya membagi tugas fokus antara saya di hotel dengan tugas saya di Niskala. Padahal istilahnya bos atau pemilik perusahaan yang saya kerja itu bukan orang Bali, tapi dia maklum ya. Dia bisa memberikan saya kefleksibelan, itu saya sangat syukuri. Makanya saya bilang saya sangat bersyukur. Ya mudah-mudahan memang ini
istilahnya bagian dari beliau yang memberikan saya jalan. Artinya sampai saya nanti di akhir nanti di masa pensiun, begitu maksud saya. Mudah-mudahan ini sebuah, bagi saya makanya saya bilang ini adalah sebuah tantangan dan juga sebuah tugas buat saya. Karena bagi saya ini adalah tantangan terberat. Bagi saya bukan dari hal saya ngayah, bukan dari saya sebagai di skala. Bagi saya ini skala adalah tantangan buat diri saya, bagaimana saya harus mengendalikan ego saya. Iya, benar sih. Kalau mungkin seseorang yang anggaplah diri saya contoh, kalau saya mungkin tidak ngayah, mungkin saya sudah tidak lagi mau menekuni pekerjaan ini. Kalau misalnya ada istilahnya kita dikurangin pekerjaannya, kita istilahnya dikurangi, artinya yang seharusnya kita bertanggung jawab dari sisi pengeluaran kebijakan kita full, sekarang ada dikurangi karena memang istilahnya job desk kita bukan di sana. Mungkin kalau yang orang biasa akan merasa akan ngapain lagi orang saya sudah tidak dibutuhkan orang ini. Tapi saya selalu memikir bukan ke sana saya bawa itu. Oh, ini mungkin jalan beliau yang memberikan saya biar bisa mengatur waktu saya lebih fleksibel lagi, lebih banyak. Ada waktu saya ke beliau, ke sana saya bawa. Benar. Makanya tantangan paling berat buat saya selama ini ya bagaimana saya bisa mengendalikan ego saya. Iya, benar. Jadi memang ego itu yang paling harus bisa dikendalikan. Bagaimana bisa menguasai diri, egois. Kadang-kadang orang kan itu yang paling paling susah dikendalikan diri. Begitu kata orang ya. Jadinya orang akan merasa istilahnya berhasil apabila dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri. Berhasil menguasai entah itu ego yang kalau di Bali namanya rajas tamas ya, sadripu atau 7 musuh dalam diri kita kan, termasuk loba, termasuk salah satunya egois. Nika yang mungkin ini saya ambil hikmahnya. Bukan sih karena bagi saya ini bagi saya sangat menarik, artinya menarik buat diri saya sejauh mana saya bisa terus membalancekan hal ini. Mudah-mudahan istilahnya Tuhan, leluhur, kawitan, semua memberikan saya jalan yang selalu bisa saya seimbangkan antara yang harus di skala dengan keniskala. Mungkin teman-teman Tribuners juga ingin mengetahui Pak Jero, kalau yang di Pura Dadia Pasak Galgal nika sirasan yang melingnya Dika? Dari cerita Nika sebenarnya yang melinggih di ini karena pura kawitan ya, artinya pura kawitan Dadia udah pastinya yang melinggih di sana adalah satu kawitan dari mana kita asal kita. Jadi yang memang wit kita. Setelah itu baru leluhur. Kan kita leluhur atau dewata dewati yang dewi kita. Kalau yang melinggih di Dadia yang kita sungsu ya, yang saya selama ini yang saya terima dari leluhur atau tetua saya itu adalah ide tabe pakulun memang napi wasane sani meraga sani sampun sang yang panca sabda resi, panca resi itu yang kita emang karena ada beberapa tingkatan yang kita yang ada di sana. Karena ada bagian-bagian kalau yang kedulu itu lebih yang tingkatannya lebih tinggi, kalau yang ketebian itu ke leluhur. Yang jelas yang kawitan, yang ibu dan leluhur Nika yang memang yang melinggih di sana. Itu karena statusnya kawitan Dadia. Itu bukan pura desa ataupun pura istilahnya bukan pura saat kayangan atau pedang kayangan gitu ininya. Nah, kalau untuk yang Ngemong sendiri ya kan banyak. Kebetulan Ngemong itu semua satu keluarga sih, dari kakak sih totalnya sekitar 30-an ya. 35 kakak. Tapi kalau dinikan lagi, di split lagi udah sampai ratusan lah, mungkin sampai 100-an lebih, 150. Niko menyebar atau di Sedeman? Menyebar. Menyebar ya? Ya, karena paling besar di mana Niko? Yang paling besar masih sih di kampung. Yang paling besar masih di kampung. Beberapa yang banyakan ada yang di Denpasar. Ada juga yang, nah karena memang pusatnya itu memang di kampung. Ada beberapa yang sudah mulai istilahnya merantau keluar, tapi pada saat nanti Pujawala atau Piodalan itu pasti akan pulang. Piodalan kapan nih Kak? Pas Purnama kelima, udah lewat bulan lalu. Akhir bulan lalu 29 Oktober kemarin sudah Pujawali. Mungkin yang Genten pengalaman menarik yang mungkin bisa diulas lagi Napi? Kalau pengalaman menarik sih yang ingin Bapak sampaikan. Pengalaman menarik bagi tiang sih, ataupun mungkin semacam apa ya,
pesan dan kesan juga buat para teman-teman siapapun itu yang memang istilahnya yang sudah memang tahu akan dirinya untuk artinya diplot untuk ngayah. Jadi saya kira jangan seorang artinya ngayah itu jangan dipakai beban. Menurut Tiang jangan dipakai beban, jalani saja apapun itu, karena Tiang yakin dan saya yakin juga yang sudah memang teman-teman ataupun orang-orang Bali yang akan percaya dengan ini apabila kita menjalani sesuatu hal ataupun apapun itu yang tugas pekerjaan kita sudah menjalani dengan ikhlas, Tiang yakin semua akan bisa kita jalani atas bantuan Tuhan ataupun dengan leluhur semua. Karena itu sendiri yang Tiang jalani. Karena kalau kita misalnya bilang siap, kalau saya bilang semua orang tidak akan siap menjadi melakoni menjadi seorang profesi pemangku. Siapa yang mau jadi pemangku? Tidak ada. Karena itu berat. Karena sangat berat. Contohnya saya bilang, saya sendiri bukan istilahnya menakut-nakuti atau enggak. Itu kalau kita sebagai seorang juru bangku yang pengompon sebuah pura, anggaplah saya sebagai juru bangku pemucuk lah, artinya Jan Banggul itu loh. Saya harus istilahnya paling enggak dalam 15 hari sekali itu saya harus kalau misalnya puranya kita dekat dengan rumah atau di satu tempat di tempat kita tinggal. Tapi kalau jauh seperti Tiang, antara jarak Denpasar dengan Karangasem kan lumayan. Kalau mau pakai sepeda motor 1 jam, kalau misalnya mobil bisa 2 jam. Itu takes time, artinya mengambil waktu. Jadi kalau itu dipikirkan memang berat. Tapi kalau kita jalani semaksimal mungkin, ikuti ritme dengan ikhlas yang saya bilang tadi, bahwa ini memang murni kita mau ngayah melayani beliau, memberikan yang terbaik buat beliau. Saya yakin akan diberikan jalan yang terbaik. Gitu. Kalau pengalaman sih banyak ya, pengalaman yang Tiang alami ya, selama Tiang 3 tahun sih, 3 tahun lebih sedikit yang alami. Karena di awal-awal Tiang pernah agak menyepelekan ataupun meremehkan tugas seorang pengayah. Waktu itu, ini saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya pribadi. Waktu itu pertama kali begitu saya ngayah langsung Puja Wali. Karena ada proses harus nedunang Ida Betara, istilahnya ngewantilang sebelum besoknya hari H untuk katurang Puja Wali. Jadi anggaplah sore ini saya waktu itu sehari sebelum Puja Wali, siangnya saya nedunang Ida Betara, artinya tapakan Ida Betara sami tiang teduna, linggihang tiang ring Bali Pesamuan di Bali Pepelik sami. Karena saya waktu itu ada yang harus saya istilahnya saya harus ke Denpasar, ada yang saya sambil. Saya waktu itu tidak berpikiran istilahnya harusnya ada ritual yang harus dilakukan setelah nurunang Ida. Nah waktu itu saya menyepelekan, saya pendak Ida, saya Ida tapakan, Ida Betara sana melinggi ring gedong simpen tiang turunkan, tiang linggihang ring Bali Pesamuan di Bali Pepelik sami. Karena waktu nurunan itu ampun wonten proses ngaturang Banten, tapi seharusnya sudah. Ternyata setelah kejadian itu saya nanya, katanya begitu kita selesai mewantilan itu ada ritual lagi yang kita harus lakukan karena kita sudah melinggihkan beliau di Bali Pesamuan di Bali Pepelik. Nah waktu itu saya tidak lakukan. Jadi saya turunin Ida dari gedong. Saya taruh beliau, saya linggihkan Ida di Bali Pesamuan. Begitu habis ngias, habis gimana? Saya tinggal, saya tutup. Saya suruh ada semeton yang jaga di sana karena saya waktu itu harus ke Denpasar. Besoknya Puja Wali. Ternyata memang waktu itu sebelum saya pergi pun feeling saya tidak enak banget. Tapi saya merasa itu perasaan saya saja. Feeling masih saya ignore Pak ya? Waktu itu. Dan memang kejadian. Artinya enggak sih sampai parah sampai saya kendaraan berat, enggak. Saya tiba-tiba tanpa padahal waktu itu kondisi mau kendaraan fit karena waktu saya biasa kalau memang mau jarak jauh atau mau pulang pasti akan saya. Tiba-tiba waktu itu di tengah jalanan baru sampai di Kelungkung, ini saya kedua ban saya meledak. Waktu itu bawa mobil. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Waduh. Meledak gitu loh. Saya kaget bener gitu loh. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 12-an. Malam? Enggak. Oh siang? Itu siang loh. Karena kan paginya saya nedunang. Oh iya. Karena saya pikir saya tedunang Ida Dumun,
isinya linggihan atau juga besok walinya. Gitu loh. Saya tinggal di Denpasar karena saya harus ada ambil. Ternyata feeling saya waktu itu udah jelek sekali gitu loh. Nah setelah kejadian itu saya nanya lagi sama ini saya, artinya ada penglingsir di rumah. Kok gitu? Jero dan ngemargi yang kenten bagian yang itu. Yang bagian setelah itu. Dan nah itu saya di arusnya katanya kalau almarhum bapak saya emang dari dulu memang begitu saya udah nggak boleh kemana. Begitu kita kalau sudah menedunkan tapakan linggihan harus itu di situ, saya nggak boleh. Makanya di sini bagi saya ya tantangan sebenarnya karena saya masih aktif di hotel. Pada saat nanti puja wali paling nggak itu 7 hari itu saya harus cuti. Karena 3 hari sebelum hari H karena biasanya kita puja wali itu nyejer selama 3 hari. 3 hari ya. Nah, ini kan pengalaman yang unik bagi saya itu saya menganggap hal biasa tapi ternyata ada makna di baliknya. Ada makna di balik itu. Saya dikasih pesan melalui kejadian hal itu, semenjak itu saya tidak berani lagi jadi setiap yaudah saya harus standby. Karena memang nggak ada istilahnya yang namanya jarum mangku pemucu ataupun jat bangun memang pada saat puja wali tidak boleh kemana-mana. Saya yakin di manapun sama. Di Bali kenten. Berarti itulah yang istilahnya kejadian yang pernah dialami selama ini. Kalau yang kejadian ekstrim lain sih astung kare yang mudah-mudahan jangan sampai ada yang hal itu. Karena saya artinya saya sudah siap mempersiapkan diri secara lahiriah, secara istilahnya udah siap mental bahwa memang saya akan mengganti bapak. Cuman waktu itu memang waktu timingnya saya tidak memprediksi, jadinya mungkin karena saya sudah merasa siap diri sehingga ya astung karo memang sesunan belum memberikan saya cobaan yang mudah-mudahan jangan sampai gitu. Mungkin yang terakhir pesan-pesan kepada generasi muda atau mungkin generasi yang sedang di posisi sekarang harus mungkin ngaya tapi masih ragu napi pesannya Pak. Baik. Mungkin ya. Baik. Bagi teman-teman, rekan-rekan yang memang penekun spiritual, apalagi yang memang nanti kedepannya memang sudah istilahnya sudah pasti akan kita didampuk sebagai pengayah ide Betara Sesunan dimanapun, entah itu di pura di Merajaan Keluarga, di Dadia, di Panti, Dadi Agung, apalagi di pura desa. Ya, kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi, jangan pernah ragu, jangan pernah istilahnya kita menghindar dari kewajiban kita sebagai orang Bali. Apalagi misalnya teman-teman tahu udah merasa sebelumnya baik itu dari Bapak, mungkin Bapak tidak, karena kita di Bali percaya. Itulah namanya di Bali yang namanya Pancasrada. Keunikannya ada Pancasrada. Kita harus percaya dengan namanya leluhur. Mungkin ada salah satu leluhur kita ataupun teman-teman yang sebelumnya dulu pernah menjadi seorang pemangku di sebuah pura, tapi sempat istilahnya sempat tidak melanjutkan. Tapi sekarang ada teman yang artinya sudah mulai ada kelihatan bibit-bibit yang harus ngayah. Apalagi sampai ada tanda-tandanya. Apalagi sampai ada tanda-tanda secara entah itu lewat mimpi, skalanya mungkin pernah sampai istilahnya dikasih tahu, ditegur, ataupun ada yang orang pintar ngasih tahu. Jangan pernah ragu, jalani saja. Artinya jalani dengan penuh ikhlas seperti yang saya bilang tadi. Karena apapun resiko ataupun apapun tugas kita yang akan kita jalani itu, saya yakin akan dituntun sama leluhur ataupun dituntun sama Betara yang kawitan atau ide Betara sana jagi iring kita semua. Nah, dan bagi generasi muda, mari kita lagi artinya saya mengajak para generasi muda semua agar semakin memperdalam, mempertebal agama yang kita tekuni. Karena saat ini yang terjadi, yang saya lihat semakin tipis kepercayaan. Bukan saya bilang tidak percaya dengan Tuhan, enggak. Kadang-kadang terjadi sering di luar sana banyak sekali ada sesuatu hal yang harusnya tidak diekspos tapi diekspos. Yang mana harusnya tidak ditonjolkan malah ditonjolkan. Ini hanya sebuah hanya ingin mencari sebuah konten, menjual popularitas, mencari sebuah istilahnya follower,
sampai bisa mengorbankan hal-hal yang harusnya kita suci, sakral ya? Sakralkan sendiri. Saya kadang-kadang saya sangat miris melihat kok begitu ya kita artinya zaman sekarang. Kenapa sampai sebegitunya kita sama kalau kita bilang orang Bali bilang kecuh harap menek gitu loh. Boleh mungkin ada beberapa oknum ya orang-orang yang sudah ini istilahnya melakukan suatu kesalahan, janganlah itu dipakai ini. Kita yang paham akan hal itu harusnya bisa introspeksi diri. Jadi saya harap anak-anak muda sekarang tolong lebih berbijaksana lagi, berhati-hati lagi bahwa kalau bukan kita siapa lagi untuk menjaga Dresta Bali, agama kita di Hindu di Bali. Karena kalau kita sendiri yang sebagai angkatan anak muda yang sudah merasa istilahnya menyepelekan, bagaimana generasi kita berikutnya. Jadi saya sangat mengharapkan semua anak-anak muda akan selalu menjaga kepercayaan kita, terutama Dresta Hindu Bali, karena itu sangat penting buat kelanjutan agama Hindu di Bali ke depannya. Ini kemantan. Oke Tribuners, sekian obrolan saya dengan Jero Mangku hari ini, sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan dari beliau termasuk juga kisah-kisahnya yang unik dan pesannya sangat luar biasa agar generasi muda tetap menjaga Dresta Bali dan Pancasrada itu sendiri untuk keberlangsungan Hindu di Bali. Tribuners, semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman Tribuners di rumah. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.